Yang ketujuh, dalam pemilihan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila serta penentuan kriteria pencapaian. Jadi Bapak Ibu, setelah membuat modul, dalam membuat modul kita harus menentukan elemen dan subelemen serta capaian fase peserta didik yang akan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Untuk elemen dan subelemen ini bisa diambil atau bisa kita sebagai rujukannya adalah Keputusan Beskap nomor 9 HR tahun 2022. Bisa dicek, dicari, bisa browsing, kemudian di situ dicari yang sesuai dengan temanya, kemudian dilihat dimensi dari profil pelajar Pancasila. Di situ ada elemen, subelemen, dan capaian fase. Ini sudah dijelaskan pada video yang lalu, yaitu tentang perumusan atau menyusun modul proyek belajar Pancasila. Pilih elemen dan subelemen proyek paling relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tema yang dipilih dari matriks perkembangan dimensi yang sudah disediakan dalam dokumen profil pelajar Pancasila. Sesuaikan fase perkembangan subelemen yang ingin dicapai dengan kemampuan awal peserta didik. Usahakan ada kesinambungan pengembangan dimensi, elemen dan subelemen dengan proyek sebelumnya dan berikutnya. Dalam membuat modul proyek perlu adanya pengembangan alur proyek. Membuat alur proyek berisi kegiatan proyek menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Hal-hal yang ditentukan dalam tahap merencanakan proyek disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pendalaman dimensi. Jadi perlu dibuat alur, tetapi di sini sudah ada contoh. Bapak Ibu boleh menggunakan contoh ini atau boleh membuat alur yang sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Sebagai contoh pertama, yang satu adalah pengenalan, kedua kontekstualisasi, ketiga aksi, keempat refleksi, kelima tindak lanjut. Contoh kedua, pertama merumuskan tujuan, yaitu mengamati dan mendefinisikan. Yang kedua adalah tindak lanjut, yaitu menggagas, memilih, dan merefleksikan. Contoh ketiga, temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Ini untuk alur proyeknya.